Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tuan, terima kasih. Aku akan mengikuti kakak Lin Song, jawab sang putri dengan tatapan serius. Baik, masuklah, ucap King Ruo. Tanpa ragu, Lin Song lalu meraih tangan An Yu dan membawanya masuk ke dalam dunia jiwa King Ruo. Tanpa menunda, King Ruo lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Namun saat King Ruo akan meninggalkan kawasan istana, tiba-tiba dirinya bertemu An Xinggan yang terlihat panik. Yang mulia, ada apa? Tanya King Ruo. Prajurit, apakah kamu bertemu dengan Putri An Yu? Tanyanya. King Ruo terdiam sesaat lalu menganggukkan kepalanya. Benar yang mulia, aku baru saja bertemu dengannya, jawab King Ruo. Lalu di mana dia? Yang mulia, putri mengatakan dia akan pergi meninggalkan kerajaan ini selamanya, jawab King Ruo. Maksudnya, yang mulia, kota ini mengalami kekacauan. Kejatuhan dinasti Mogui akan membawa kehancuran Kekaisaran Selatan. Berdiam di tempat ini sama juga menunggu kematian. Hal terbaik saat ini adalah pergi meninggalkan wilayah selatan dan menyelamatkan diri, ucap King Ruo. An Xinggan menganggukkan kepala. Tapi mengapa dia tidak menemuiku? Yang mulia, Tuan Putri mengira Yang Mulia sudah tertangkap oleh Yuan Bai, jawab King Ruo. An Xinggan menganggukkan kepalanya lagi. Kota ini benar-benar tidak memiliki harapan, terlebih lagi pusaka klan juga telah hilang. Cepat atau lambat invasi Kekaisaran Timur dan Utara akan datang. Semoga UR tetap aman, ucapnya sambil menatap King Ruo. Apakah Yang Mulia tidak ingin mencarinya? Tanya King Ruo. An Xinggan menggelengkan kepala. Meninggalkan kota ini adalah keputusan yang tepat. Aku yakin dia sudah mempertimbangkannya. King Ruo terdiam sesaat menatap sang ratu yang terlihat sedih tersebut. Yang mulia, ini adalah pusaka klan kami, dan aku juga tidak bisa menggunakannya. Sambil mengeluarkan sebilah pedang tingkat Dewa Surga dan armor dari besi hitam yang juga pusaka Dewa Surga tingkat puncak. Prajurit, ini, Yang mulia, dengan tingkat kultivasiku ini, aku tidak bisa menggunakannya. Semoga senjata ini dapat melindungi Yang Mulia, ucap King Ruo. Baik, jawab An Xinggan sambil meraih pedang dan armor itu. Setelah memberikan pedang dan armor tersebut, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Dari dalam dunia jiwa, Lin Song yang langsung mendapat perintah oleh King Ruo membawa An Yu ke aula cermin jiwa, dengan jelas dapat melihat percakapan tersebut. Ibu, aku pergi, ucap An Yu sambil meneteskan air mata, sambil memeluk Lin Song yang hanya bisa terdiam. Di dunia luar, King Ruo kembali bergegas meninggalkan kawasan istana menuju penginapan gadis malam. Setelah bergerak cukup lama, King Ruo akhirnya tiba di tempat itu. Penguasa, ini semua salahku, ucap Tu Hai dengan wajah sedih. Tenanglah, semuanya telah diselesaikan. Kalian semua kembali ke dalam dunia jiwa, ucap King Ruo sambil membuka dimensi dunia jiwa. Setelah Lin Ran dan rombongannya memasuki dunia jiwa, King Ruo lalu memasuki gerbang teleportasi yang telah diciptakan oleh Lin Ran dan Lin Hu sebelumnya. Sus, tubuhnya lenyap dalam kehampaan. 1 menit kemudian, gerbang teleportasi itu meledak. Duar, ledakan dahsyat itu mengejutkan semua orang, sehingga para petugas dan prajurit kota segera bergegas memeriksa tempat itu, namun mereka hanya bisa merasakan jejak aura yang perlahan memudar. Ini adalah gerbang teleportasi jarak pendek, teriak sang komandan sambil bergerak memerintahkan rombongannya untuk memeriksa wilayah di luar benteng kota. Di tempat lain, kawasan gerbang utara kota. Sus. King Ruo muncul di tempat itu yang langsung disambut oleh serangan 2 jenderal yang merupakan kultivator Dewa Surga tingkat dasar, dan beberapa prajurit tingkat Dewa Langit. Pergi.
teriak King Ruo sambil melepaskan aura Raja Dewa yang diserap dari tubuh Yuan Bai. Dengan segera, kedua jenderal beserta prajurit itu bergegas pergi meninggalkan King Ruo. King Ruo bergerak, berpura-pura mengejar mereka, sehingga membuat kedua jenderal itu lari kocar-kacir. Setelah yakin para jenderal itu pergi menjauh, King Ruo lalu bergerak meninggalkan tempat itu menuju wilayah utara, menuju kota Damen. Di aula istana kota Ansi. 1 jam kemudian, Ansinggan duduk dengan tenang, sambil menunggu laporan dari para jenderalnya. Yang mulia, kota akhirnya tenang kembali. Dari penyelidikan, kami mengetahui bahwa sumber dari kekacauan itu adalah minuman yang tersedia di berbagai restoran dan kedai yang ada di kota ini yang ternyata diracuni oleh para kelompok misterius, ucap salah satu jenderal melapor. Ansinggan menganggukkan kepalanya. Tidak ada hal banyak yang bisa kita lakukan, kalian semua beristirahatlah, serta urus mereka yang terluka, dan perbaiki kerusakan itu. Baik yang mulia. Satu lagi, tutup kota ini. Jangan biarkan ada yang masuk ataupun keluar. Baik yang mulia, jawab para jenderal sambil meninggalkan tempat itu. Setelah para jenderal itu pergi, Ansinggan lalu melanjutkan pembicaraan dengan para menteri, untuk mencari solusi dan mengatasi situasi yang sedang mereka hadapi. Di tempat lain, berita kekacauan yang terjadi di ibu kota kekaisaran dan kejatuhan Moguitufu yang menyebar di kota Gou, mulai menyebar di kota-kota terdekat yang berada di kawasan menuju wilayah barat, sehingga membuat pergerakan Moguinan dan Yin Yansu beserta para jenderal kekaisaran yang mengejar King Ruo mengalami sedikit hambatan. Mimin geser ceritanya. Di Gunung Pasir Iblis, wajah Moguinan dan para jenderal yang ada di tempat itu memerah kesal. Mereka hanya bisa terdiam sambil menatap para ahli yang sudah membuat gerbang teleportasi menuju Gunung Altar Iblis, yang disinyalir sebagai jalur pelarian lainnya. Aku yakin para bajingan itu sebelumnya pasti singgah di kota ini, dan mereka dengan sengaja menyebarkan informasi tersebut untuk mengacau pergerakan kita, ucap Yin Samurka. Aku rasa juga demikian, jawab Yin Yansu. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba salah satu jenderal menerima kabar dari kota Ansi. Menteri, kota Ansi diserang oleh kelompok yang tidak dikenal, dan Yuan Bai, kera putih hewan buas dari kota Heitogu muncul di kota itu. Apa? Semua orang yang ada di tempat itu begitu terkejut, bahkan para ahli yang sedang menciptakan gerbang teleportasi menghentikan tindakannya menatap sang jenderal dengan serius. Jelaskan. Sang jenderal lalu menjelaskan bahwa kota Ansi diserang kelompok misterius itu dengan racun tanpa warna, dan racun peledak emosi, yang dicampurkan pada setiap minuman yang ada di restoran, dan kedai-kedai yang ada. Menteri, dalam kekacauan itu, pihak kerajaan mengalami kerugian yang sangat besar, salah satunya adalah hilangnya artefak kuno yang saat ini melindungi oleh kekaisaran. Tidak, teriak Moguinan murka, karena dia mengetahui jelas apa yang dimaksud dengan jenderal tersebut. Prajurit, arahkan gerbang teleportasi ke kota Ansi. Sekarang, teriaknya murka. Baik pangeran. Moguinan yang terlihat begitu murka, mereka lalu melaporkan hal itu kepada putra kedua, hingga putra keenam Moguitufu, dan meminta mereka untuk bergerak mencari keberadaan kelompok misterius tersebut dengan cepat. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak sepanjang waktu menggunakan kecepatan puncaknya menuju kota Damen. Dalam pergerakannya, tiba-tiba King Ruo mendapat kabar Yan Xiaoer dan rombongannya, bahwa mereka mengalami hambatan, karena setiap kota menutup gerbang mereka, dan tidak mengizinkan siapapun melewati tempat itu, sehingga mereka menggunakan jalan pintas dan menghindari jalan utama. Tujuan King Ruo memang seperti itu, yaitu supaya setiap kota sibuk meningkatkan pertahanan kota, sehingga Yan Xiaoer dan rombongannya dapat melewati kawasan hutan yang tidak dijaga. King Ruo lalu mengirim pesan kepada mereka untuk tetap berhati-hati, dan menghindari pertarungan yang tidak penting, serta menunggu kedatangannya di hutan selatan kota Damen. Sepertinya kekacauan di Kekaisaran Selatan mulai terjadi. King Ruo membatin. 3 hari kemudian, menjelang sore,
King Ruo tiba di kota Diuzhen, yaitu kota kecil yang berada di Danau Hitam Raksasa, yang merupakan kota persinggahan sebelum menuju kota Damen. Dari jauh, King Ruo melihat penjagaan di tepi danau itu begitu ketat, bahkan para penjaga itu tidak mengizinkan siapapun melewatinya. Danau ini tidak bisa dilewati dengan terbang, lalu jika memutar, maka akan memerlukan 3 hingga 4 hari perjalanan, sedangkan acara kejayaan sekte sebentar lagi dimulai. Dia membatin sambil menatap kota kecil itu dengan tenang. Semoga di kota ada yang bisa diandalkan, batinnya sambil mendekati para penjaga. Para penjaga itu lalu memeriksa King Ruo dengan ketat, memintanya untuk menunjukkan lencana dan kekuatan darahnya. Selain itu, mereka juga meminta biaya memasuki kota, dengan harga yang cukup tinggi hingga 500 butir kristal langit. Tuan, Anda hanya bisa beristirahat di kota, tetapi kami tidak mengizinkan Anda untuk melewati danau ini, ucap penjaga itu sambil tersenyum. Tidak masalah, aku memang ingin beristirahat di kota ini, jawab King Ruo sambil memasuki gerbang kota. Di dalam kota, King Ruo yang tidak ingin perjalanannya tertunda segera mencari keberadaan kelompok rahasia yang bisa menyeberangkannya secara ilegal. Setelah bersusah payah mencari informasi tersebut, King Ruo akhirnya tiba di sebuah tempat perjudian. Kehadirannya dengan kultivasi tingkat Dewa Bumi di tempat itu membuatnya menjadi pusat perhatian para penjudi, terlebih lagi dengan pakaian mewah dan bergaya seperti pangeran. 2 kultivator dengan tampilan bengis dan kejam mendekatinya. Tuan muda, apakah kedatangan Anda di tempat ini untuk berjudi atau ada urusan yang lainnya? Urusan lainnya, jawab King Ruo santai. Beberapa pendekar itu lalu memahami maksud King Ruo. Mari tuan, ucapnya membawa King Ruo ke bagian dalam bangunan tersebut. Dengan tenang King Ruo lalu bergerak mengikuti kedua kultivator tersebut. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan sederhana yang dijaga oleh beberapa kultivator Dewa Surga. Di dalam ruangan itu, duduk seorang gadis cantik dengan pakaian ketat dan seksi menatap kedatangan King Ruo dengan senyum menggoda. Tuan muda, silakan duduk, ucapnya mempersilakan King Ruo dengan ramah. Baik Nona, terima kasih. Tuan muda, langsung saja, ucapnya mempersilakan King Ruo untuk mengutarakan tujuannya. Aku ingin melewati Danau Heihu, ucap King Ruo santai. Sang gadis tersenyum ramah. Bisa tuan, tapi karena situasi yang sangat tidak mengizinkan ini, kami sedikit kesulitan, jikapun bisa, bayarannya agak sedikit lebih tinggi bagaimana? Tidak masalah, jawab King Ruo santai. Baik, biayanya 250.000 kristal langit, ucapnya dengan senyum ramah. King Ruo bahkan hampir tertawa setelah mendengar biaya tersebut. Walaupun demikian dia berpura-pura terlihat terkejut. Tuan, biasanya hanya 10.000 kristal langit, tetapi karena pihak otoritas kota melarang, maka kami memerlukan banyak orang untuk melakukan pengalihan, ucap sang gadis menjelaskan. Tidak masalah, ucap King Ruo sambil memberikan 250.000 kristal langit. Sang gadis lalu meminta beberapa penjaga untuk menyiapkan orang-orang yang akan memberangkatkan King Ruo menyeberangi sungai tersebut. Sambil menunggu malam dan menunggu orang-orangnya mempersiapkan diri, gadis tersebut membawa King Ruo berbincang-bincang dengan santai. Tuan, aku tahu ini bersifat rahasia, tapi jika boleh tahu, apa tujuan tuan yang begitu ingin menyeberangi Danau Heihu? King Ruo tersenyum ramah. Nona, jujur saja aku berasal dari ibu kota, lalu apakah Nona sudah tahu informasi itu? Apakah yang Tuan maksud kejatuhan Kaisar Moguitufu? Benar, kejatuhan Moguitufu akan membawa wilayah selatan dalam kekacauan, dan tentu saja aku ingin menyelamatkan diri, ucap King Ruo dengan senyum santai. Tuan muda, berarti isu itu benar, ucap sang gadis dengan wajah lebih serius. King Ruo lalu menunjukkan lencana emas klan Yin. Apakah Nona percaya sekarang? Gadis tersebut menganggukkan kepala. Nona, saat itu aku ada di kota Dankeng dan melihat kekacauan yang luar biasa. Ratusan hewan buas tingkat Dewa Surga tiba-tiba muncul dan mengobrak-abrik seluruh kawasan kota, ucap King Ruo sambil menggelengkan kepalanya.
Lalu bagaimana dengan Yang Mulia Kaisar? Tanya sang gadis. Sesuai dengan berita yang tersebar, Yang Mulia Kaisar dikalahkan oleh kelompok misterius dan ditangkap oleh mereka, dan dapat dipastikan bahwa Pangeran Mogui Ying dan Menteri Mogui Mao juga ada di tangan kelompok misterius itu, jawab King Ruo dengan serius. Tapi bagaimana bisa? Tanya sang gadis dengan wajah yang semakin penasaran. King Ruo lalu menjelaskan bahwa kekacauan di kota Dankeng hanyalah pengalihan, sedangkan tujuan utama dari tindakan itu adalah untuk menangkap Mogui Tufu yang telah terpancing keluar dari kota. Yang Mulia Kaisar telah tertipu, dan putra mahkota juga ikut tertawan bersamanya, ucap King Ruo dengan wajah serius. Gadis itu terdiam, menatap King Ruo dengan lekat. Klan Mogui benar-benar telah jatuh. Walaupun pangeran kedua hingga pangeran keenam membangun ulang kekuatan, itu tidaklah mudah, ucap sang gadis. Nona benar, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, siapa kelompok misterius tersebut, ucap King Ruo dengan ekspresi bingung. Terima kasih atas informasinya Tuan, ucap sang gadis sambil tersenyum ramah. Tidak lama kemudian, seorang pemuda mendatangi tempat itu. Mari Tuan. Baik, jawab King Ruo sambil mengikuti pemuda tersebut. Nona, ucap King Ruo bingung saat sang gadis juga ikut bersamanya. Tuan muda benar. Cepat atau lambat wilayah ini juga akan mengalami imbas dari kekacauan itu. Maksud Nona, tentu saja aku juga ingin pergi, ucap sang gadis berbicara melalui telepati. Baik, jawab King Ruo. Setelah berjalan cukup lama, mereka bertiga lalu memasuki sebuah bangunan sederhana yang memiliki sebuah lorong bawah tanah yang cukup dalam dan panjang. Tuan, lorong ini adalah jalur rahasia yang mengarah ke barat kota. Dan kita akan tiba di hutan terpencil. Selain itu, dengan melewati jalur ini, kita juga akan melewati jalur penebas gelap, ucap sang gadis menjelaskan. Maksud Nona, Tuan muda, penebas gelap adalah sebutan kekuatan yang berada di langit danau. Alasan tidak ada yang ingin melewati danau dengan terbang adalah karena kekuatan aneh itu. Aku mengerti, ucap King Ruo menganggukkan kepalanya sambil terus berjalan. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya tiba di permukaan. Di tempat itu beberapa pemuda telah menunggu dalam pakaian gelap bertopeng hitam menanti mereka. Tuan, gunakan pakaian ini, ucapnya sambil memberikan King Ruo jubah hitam. Aku juga, ucap gadis itu. Nona, aku ada sedikit urusan. Untuk beberapa waktu tugas aku serahkan pada Seng Wu. Baik Nona, jawab pemuda tersebut sambil memberikan gadis itu jubah hitam lainnya. Setelah menggunakan jubah hitam tersebut, pemuda itu lalu membawa King Ruo dan gadis itu menuju perahu kecil yang terparkir di tepi danau. Mari Tuan. Setelah King Ruo dan sang gadis menaiki perahu kecil tersebut, sang pemuda dengan tenang mulai membawa perahu meninggalkan tepi danau. Di atas perahu, Tuan, setelah ini kemana tujuan Anda? Tanya sang gadis. Aku ingin menuju wilayah utara, jawab King Ruo sekenanya. Di atas perahu itu, King Ruo dan gadis itu terus berbincang-bincang melalui telepati dengan santai. Tiba-tiba King Ruo merasakan aura yang sangat kuat muncul dari dasar danau. Nona, ini, tenanglah, monster ini tidak akan menyerang, ucap sang gadis menenangkan King Ruo yang pura-pura ketakutan. Baik, jawab King Ruo. Nona, jenis monster apa yang berada di dalam danau ini? Tanya King Ruo melalui telepati. Oh, itu hanyalah Guaiwu. Guaiwu, benar, tapi mereka tidak pernah mengganggu makhluk yang melewati permukaan danau ini. Mengapa bisa demikian? Itu karena keberadaan penebas gelap. Jika Guaiwu ini mengacau, maka kekuatan aneh yang ada di atas langit permukaan danau ini akan menyerang para Guaiwu itu, jawab sang gadis. Aku mengerti, berarti penebas gelap itu adalah sebuah segel. Benar, ucap sang gadis. King Ruo terlihat sedang berpikir keras. Jika penghuni danau ini adalah monster Guaiwu, itu berarti di dasar danau ada sesuatu yang sedang mereka jaga, atau ada rahasia lainnya, gumam King Ruo dalam hati. Nona, apakah ada sesuatu di dasar danau ini? Maksud Tuan,
Apakah keberadaan Guaiwu di dalam sungai ini karena melindungi sesuatu? Sang gadis menggelengkan kepala. Tuan muda, yang kami tahu bahwa monster Guaiwu memang sudah ada sejak lama di tempat ini, tetapi di luar itu kami tidak tahu, jawabnya dengan jujur. King Ruo terdiam, sambil mengedarkan mata emasnya, memeriksa dasar sungai, tetapi yang dilihat hanyalah kegelapan. Sungguh aneh, batinnya. Perahu kecil itu terus bergerak memasuki bagian tengah danau. Menjelang pagi, saat matahari menampakkan wajahnya, tiba-tiba King Ruo dan rombongannya melihat 5 perahu kecil bergerak mengejar mereka. Dengan segera sang pembawa perahu mempercepat dayungnya. "Tuan, jangan," ucap sang gadis saat melihat King Ruo yang ingin menggunakan kekuatannya mendorong perahu tersebut. "Nona, ada apa?" Tindakan sekecil apapun itu akan memancing kemarahan para Guaiwu tersebut. "Terima kasih Nona," ucap King Ruo sambil menatap ke-5 perahu kecil yang terus bergerak mengejar mereka. King Ruo lalu mengeluarkan inti jiwa hewan tingkat langit dan melemparkannya ke arah perahu kecil itu. "Tuan, apa yang Anda lakukan?" tanya sang gadis dengan wajah panik. "Nona, aku tidak menggunakan kekuatan apapun. Aku hanya melepar inti jiwa hewan buas pada mereka," ucapnya sambil menunjuk ke-5 perahu yang bergerak mengikuti mereka. "Tapi Tuan," ucap sang gadis panik. Tiba-tiba pusaran air raksasa muncul, membuat permukaan air danau tersebut bergolak. "Tuan," ucap sang gadis panik, begitu juga dengan pemuda yang mengemudikan perahu itu. "Tenanglah," ucap King Ruo dengan santai. Sus, seekor Guaiwu tingkat dewa surga muncul menampar ke-5 perahu kecil yang mengikuti King Ruo dengan ekornya. Duar, ledakan keras bersamaan dengan terlemparnya para pemuda yang berada di dalam perahu kecil itu. Sus, Guaiwu itu masuk kembali ke dalam air. Para pemuda yang terlempar tersebut berusaha untuk terbang, namun tiba-tiba dari langit muncul tebasan pedang yang langsung memotong tubuh mereka. Sedangkan yang berada di dalam air menjadi santapan para Guaiwu tersebut, sehingga permukaan danau hitam tersebut berubah menjadi merah darah. "Tuan," ucap sang gadis tersebut benar-benar ketakutan. Tidak beberapa lama kemudian, para Guaiwu itu menyadari kehadiran kelompok King Ruo dan bergerak mendekatinya. Sung, trisula dari kristal air transparan muncul. Merasakan kehadiran aura trisula tersebut, gerombolan Guaiwu yang bergerak mendekati King Ruo dan rombongannya tersebut langsung melarikan diri. Tuan, itu," ucapnya sambil menatap trisula yang ada di tangan King Ruo dengan takjub. "Nona, aku secara tidak sengaja menemukannya. Ternyata trisula ini berguna juga," ucap King Ruo merendah. "Tuan, trisula ini benar-benar luar biasa," ucapnya memuji. "Aku rasa demikian," jawab King Ruo sambil tersenyum santai. Tidak lama kemudian, permukaan danau yang bergelombang dengan ganas tersebut menjadi tenang kembali. Bahkan aura tebasan pedang yang muncul di langit danau tersebut juga ikut menghilang. Setelah memastikan situasi benar-benar tenang, King Ruo lalu menyimpan trisula tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Keberadaan Guaiwu ini ada kaitannya dengan Yu Jieru. King Ruo membatin. Menjelang siang, King Ruo dan rombongannya akhirnya tiba di seberang danau tersebut. "Tuan, Nona, sepertinya kita akan berpisah," ucap King Ruo menangkupkan tangannya. "Tapi Tuan," ucap sang gadis ragu. "Nona, ada apa?" tanya King Ruo. "Tuan, bolehkan aku ikut dengan Anda?" ucapnya. King Ruo terdiam sesaat lalu menggelengkan kepalanya. "Nona, aku memiliki pekerjaan yang harus segera diselesaikan," ucap King Ruo. "Baik Tuan, aku mengerti. Nona, aku benar-benar minta maaf," ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya. "Tidak masalah Tuan, aku mengerti. Tuan, aku Liu Guang, semoga perjalanan Anda menyenangkan," ucap sang gadis sambil menangkupkan tangannya. "Baik Nona Liu Guang, semoga perjalanan Anda menyenangkan," ucap King Ruo. Setelah berbincang-bincang, King Ruo lalu bergegas pergi, demikian pula Liu Guang dan pemuda yang melayaninya. 1 menit kemudian, 6 tetua yang merupakan para kultivator dewa tingkat surga tiba di tempat itu, mengitari pandangan dengan tajam lalu bergerak menuju utara.
Di tempat lain, King Ruo yang terus bergerak meninggalkan Danau Heihu. Dia menyadari kehadiran kelompok yang terus mengikutinya tersebut dengan tersenyum kecil. Setelah bergerak sejauh 25 km, King Ruo tiba di hutan hitam beracun yang sangat luas, lalu memperlambat gerakannya. Sus, 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 6 pria paruh baya yang terus mengikutinya muncul dan menghadangnya. Salam tetua, ucap King Ruo menyapa dengan ramah. Tanpa menjawab sapaan King Ruo, ke-6 pria paruh baya tersebut lalu mengelilingi King Ruo dan mengepungnya. Jika ingin selamat, bekerja samalah dengan baik, ucap salah satu tetua. Maksud tetua? Tanya King Ruo dengan kening berkerut. Kami tahu, barusan kamu telah menggunakan senjata pusaka milik leluhur kami, dan dengan sengaja membuka segel di wilayah gerbang utara. Serahkan pusaka itu sekarang. King Ruo tersenyum santai menggelengkan kepalanya. Mengapa aku harus menyerahkan kepada kalian? Ucap King Ruo dingin. Anak muda, jangan bodoh. Pusaka itu milik leluhur kami, dan itu berarti juga milik kami. Tian Kongyu memiliki 7 putra, dan aku tidak tahu kalian dari keturunan mana. Karena aku tidak ingin berdebat, minggirlah, jangan mengganggu perjalananku. Lagi pula kalian harus bersyukur kepadaku karena telah memberikan jalan bagi kalian untuk bisa melihat daratan lagi, ucap King Ruo dengan nada dingin. Ke-6 tetua itu begitu terkejut saat King Ruo menyebutkan nama leluhur mereka, Dewa Tian Kongyu dengan santai. Tuan, siapa kamu sebenarnya? Ucap tanya salah satu tetua. King Ruo terdiam menatap tajam. Kalian justru tidak menjawab pertanyaanku. Tuan, kami keturunan Dewa Yu Sang, putra kedua Dewa Agung Tian Kongyu. Tiba-tiba King Ruo tersenyum sinis. Memiliki sifat jahat, tetapi masih berani mengakui Tian Kongyu sebagai leluhur. Memalukan sekali, ucap King Ruo dingin. Tuan, ucap ke-6 tetua tersebut bersamaan sambil berlutut. Mengapa kalian melakukan hal itu? Aku bukanlah leluhur kalian, ucap King Ruo dingin. Tuan, kami mohon serahkan Trisula itu pada kami, ucap salah satu tetua lainnya dengan tatapan memohon. King Ruo menggelengkan kepalanya. Apakah kalian benar-benar tidak tahu malu? Trisula yang ada padaku itu adalah pusaka milik Yu Jierui, tetapi kalian memaksa untuk memilikinya, jawab King Ruo dengan suara lantang. Tapi Tuan, jika Yu Jierui tahu, apakah dia masih ingin melihat kalian? Terlebih lagi para leluhur kalianlah yang menjebak dan memfitnahnya, ucap King Ruo tetap dengan nada dinginnya. Ke-6 tetua itu benar-benar terdiam dan tidak berkutik. Tapi Tuan, segel itu. Aku sudah menolong kalian dengan tidak memanggil Yu Jierui kemari. Bahkan telah membuka sedikit celah di gerbang utara. Pergilah, ucap King Ruo dengan nada keras lalu bergegas meninggalkan tempat itu. Sus, 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 ke-6 tetua tersebut mengepung King Ruo. Jika kami tidak bisa memilikinya dengan cara baik-baik, maka kami akan memaksa. Lagi pula, kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, ucap pemimpin tetua dengan tatapan dingin dan niat membunuh yang sangat kuat. Jangan memprovokasiku, ucap King Ruo dengan nada dingin. Sudah kami katakan, jika ingin pergi, serahkan Trisula tersebut, ucap tetua itu sambil bergerak menyerang. Selas kilatan tebasan pedang muncul menyambut serangan mereka bersamaan dengan kemunculan Lin Ran dan rombongannya. Duar, ledakan dahsyat bergema dengan sangat keras. Sus, ke-6 tetua yang mendapatkan serangan tiba-tiba tersebut hanya bisa menahan serangan dan terlempar hingga puluhan meter. Apa? Kita bahkan tidak merasakan kehadiran mereka. Penguasa, apa yang akan kita lakukan pada mereka? Lukai saja. Aku ada rencana, ucap King Ruo santai. Baik, jawab Lin Ran sambil membawa rombongan membentuk formasi serangan dan menyerang ke-6 tetua tersebut. Duar, ledakan keras bersahut-sahutan saat serangan mereka saling beradu. Hutan hitam beracun yang tenang sebelumnya tiba-tiba menjadi begitu kacau. Pertempuran dahsyat itu benar-benar memporak-porandakan tempat itu hingga ratusan meter. King Ruo dengan tenang duduk memperhatikan teknik pertarungan Lin Ran dan rombongannya yang semakin meningkat. Menurutnya,
Menemukan lawan yang kuat merupakan cara terbaik untuk melatih para pelayannya tersebut. Menghadapi situasi yang sangat tidak memungkinkan, terdesak dan terjebak membuat para tetua yang sedang bertempur tersebut memanggil bantuan. Penguasa, mereka memanggil bantuan, ucap Lin Ran sambil melepaskan tebasan. Biarkan saja, jawab King Ruo santai. Dalam waktu singkat, keenam tetua tersebut dapat dikalahkan. Penguasa, mereka, ucap Lin Ran sambil menatap keenam tetua yang sudah terluka dan tidak berdaya tersebut. Jangan bunuh mereka, ucap King Ruo sambil mengeluarkan Wugui dari dunia jiwanya. Wugui, ucap King Ruo santai. Ikan yang sangat segar. Terima kasih penguasa, ucapnya dengan gembira. Tanpa segan, Wugui langsung melahap keenam tetua tersebut. Setelah memakan keenam tetua tersebut, King Ruo lalu menyembunyikan keberadaannya ke dalam dunia jiwa, dan membiarkan Wugui menyerap kekuatan ranah dewa surga dari keenam tetua monster Guaiwu tersebut. Baru saja Wugui memasuki dunia jiwa, muncul 10 kultivator lainnya. Pasti kalian yang telah membunuh para tetua kami. Kalian harus mati, teriaknya sambil menyerang. Medan serangan Raja Dewa muncul mengunci ke-10 kultivator tersebut. Apa? Mereka begitu terkejut saat melihat seekor kera putih tiba-tiba muncul dari kehampaan. Tangkap mereka semua, ucap King Ruo santai. Sekuat apapun para manusia ikan itu, berada di bawah tekanan Yuan Bai, mereka hanya menjadi bulan-bulanan Lin Ran dan rombongannya. Teriak sang pemimpin kelompok murka saat melihat satu persatu anggotanya dilukai. Di sisi King Ruo, Yuan Bai terus menyaksikan pertarungan tersebut dengan mata berkilat. Yuan Bai, aku dapat merasakan luapan energi dari lautan dantianmu, sepertinya kamu akan naik tingkat, ucap King Ruo. Benar penguasa, sumber daya yang diberikan oleh senior Zin dan Zan benar-benar luar biasa, jawabnya. Berlatihlah dengan keras, hingga berada di posisi puncak. Maaf aku masih belum ada waktu membuatkan senjata yang tepat untukmu, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawabnya dengan hormat sambil mengunci ke-10 manusia ikan itu. Dalam waktu singkat, ke-10 pemuda itu dapat dikalahkan. Setelah memastikan para pemuda ikan tersebut dikalahkan, dan tidak berdaya, King Ruo memasukkan Yuan Bai dan Lin Ran beserta rombongannya ke dalam dunia jiwa. Wugui kembali muncul. Tanpa segan, monster kura-kura tersebut langsung melahap mereka satu persatu. Tangisan dan raungan kesakitan terus bergema saat tubuh itu remuk di dalam mulutnya. Sedangkan King Ruo menginterogasi sang pemimpin kelompok sambil menyerap pengetahuannya. Ternyata Danau Heihu adalah penjara yang dibuat oleh Yu Jierui, batin King Ruo, sehingga dirinya tidak berniat kembali ke danau tersebut. Setelah cukup lama, Wugui mengakhiri makan siangnya lalu meminta kembali ke dalam dunia jiwa. Setelah memastikan situasi benar-benar aman, dan tidak ada jejak aura pertarungan yang tertinggal, King Ruo lalu bergerak meninggalkan tempat itu menuju Danau Heihu, dan kembali menyegel danau tersebut. Setelah selesai menyegel Danau Heihu, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu, terus bergerak menuju kota Damen. Tanpa terasa, 4 hari kemudian, King Ruo akhirnya tiba di hutan selatan kota itu. Jenderal, ucap Tang Ying dan yang lainnya menyapa dengan hormat di tempat persembunyiannya. King Ruo mengerutkan keningnya. Di mana Bei Wu dan Lei Rong? Tanya King Ruo. Saudara Ruo, saat ini mereka berdua tertahan di kota Zaus, dan sedang berusaha meninggalkan kota itu. Baik. Itu berarti kita harus menunggu beberapa hari di tempat ini, ucap King Ruo. Benar mereka berdua juga meminta kita tetap menunggu dan tidak menjemput mereka. Baik, jawab King Ruo lalu membawa mereka menuju desa kecil yang tidak jauh dari tempat itu. Dengan tenang, Yan Xiaoer, Tang Yin, Li Hui, Sun Bai, Jiang Lu, Jin Lang, Wang Ai, dan Masin bergerak mengikuti King Ruo yang memimpin mereka menuju desa Huagui. Saudara, apakah ini tidak berbahaya? Tanya Yan Xiaoer. Maksud saudara, kehadiran kita dengan jumlah banyak orang, apakah ini tidak akan menarik perhatian pihak kekaisaran?
Jika kita ditemukan di dalam hutan, itu lebih berbahaya daripada di dalam desa. Serahkan padaku, ucap King Ruo. Baik, jawab Yan Xiao'er. Setelah bergerak sepanjang waktu, menjelang sore mereka akhirnya tiba di desa Huagui. Saat tiba, mereka langsung mendapat pemeriksaan dari para penjaga dengan ketat. Tuan-tuan, pemimpin desa melarang siapapun memasuki tempat ini. Mohon pengertiannya, ucap penjaga pintu gerbang dengan tegas. Tuan, kami dari ibu kota, jawab King Ruo sambil menunjukkan lencana emas klan Yin. Tuan, Anda, kami pasukan keamanan yang dikirim ke tempat ini. Tolong rahasiakan keberadaan kami, bahkan dari kepala desa. Baik tuan, kami mengerti. Apakah ada lagi tuan? 2 prajurit kami akan menyusul, jika mereka tiba, biarkan saja mereka masuk, ucap King Ruo. Baik tuan. Dengan segera para penjaga itu membuka pintu gerbang dan mempersilakan King Ruo beserta rombongannya memasuki desa. Yan Xiao'er dan rombongannya yang mengikuti King Ruo hanya bisa menggelengkan kepala. Jika kalian memiliki latar belakang yang kuat, penduduk desa ini bahkan tidak akan berani berbicara, ucap King Ruo sambil terus berjalan. Tidak lama kemudian mereka tiba di penginapan sederhana yang sepertinya sudah ditutup. Dengan tenang, King Ruo membawa rombongannya memasuki penginapan tersebut dan mengetuk pintu dengan paksa, sehingga membuat sang pemilik penginapan begitu heran, menatap King Ruo dengan penuh kemarahan. Tuan-tuan, apakah kalian? Nona, jika tidak dipaksa, kami juga tidak akan datang di tempat ini, ucap King Ruo sambil menunjukkan lencana emas klan Yin. Tuan, Anda, kami pasukan yang dikirim dari ibu kota kekaisaran untuk mengawasi dan melindungi tempat ini. Tolong rahasiakan keberadaan kami, bahkan dari pemimpin desa, ucap King Ruo. Baik tuan, jawabnya dengan sikap hormat lalu membukakan pintu penginapan. Jenderal, kami akan berjaga. Silakan Jenderal istirahat, ucap Tang Yin. King Ruo menganggukkan kepalanya lalu menatap Yan Xiao'er dan Li Hui. Jangan melakukan kesalahan yang sama, apalagi menceritakan hal yang telah kalian lihat, ucap King Ruo berbicara melalui telepati. Baik Jenderal Pilar Barat, kami mengerti, jawab Yan Xiao'er dan Li Hui sambil menganggukkan kepala, menatap King Ruo yang meninggalkan mereka mengikuti sang pemilik penginapan tersebut. Yan Xiao'er dan Li Hui menyadari kesalahannya yang meninggalkan gerbang teleportasi, yang bahkan hampir membuat mereka tertangkap. Di tempat lain, King Ruo dengan tenang terus mengikuti sang pemilik penginapan yang membawanya menuju kamar. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya tiba di kamar yang dimaksud. Silahkan Jenderal, ucap sang wanita sambil membuka pintu kamar dengan gugup. Cukup Yin Liang saja, ucap King Ruo. Baik tuan, apakah ada lagi? Nona, apakah bisa kami meminjam seragam pelayan penginapan ini? Tanya King Ruo. Bisa tuan. Baik, jika demikian, pinjamkan pada prajurit yang ada di bawah, ucap King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi 50.000 kristal langit. Jenderal, maksudku Tuan Yin Liang, ini. Apakah kurang? Ucap King Ruo sambil menambahkan 5.000 lagi. Tuan, maksudku ini terlalu banyak. Sudah, terima saja, ucap King Ruo ramah. Baik tuan, terima kasih. Apakah ada lagi tuan? Pinjamkan kami lencana klan kalian. Apakah bisa? Tanya King Ruo. Bisa tuan, jawabnya sambil memberikan lencana perak dengan gambar bunga mawar hitam. Terima kasih Nona, ucap King Ruo dengan hormat. Baik tuan, aku pergi, ucap sang gadis sambil meninggalkan King Ruo. Di dalam kamar, masih ada waktu, gumamnya dalam hati lalu menyegel ruangan. Setelah ruangan itu tersegel, King Ruo lalu memasuki dunia jiwa. Di dalam dunia jiwa, King Ruo menemui King Ling di Istana Emas, dan mengabarinya bahwa mereka akan meninggalkan dunia neraka kuno. Syukurlah. Itu berarti misi ini hampir selesai, ucapnya sambil menatap King Ruo dengan lekat. Benar, itu berarti kita masih bisa melihat acara kejayaan sekte di Gunung Daun. Benar,
Semoga saja Sieki dan Sieliu menemukan informasi mengenai keberadaan kakek di istana pagoda emas itu. Semoga saja, ucap King Ling dengan penuh harap. Kakak, ada kabar gembira. Oh, apakah itu? Huli Bai, sebentar lagi akan segera melahirkan. Benarkah? Ucap King Ruo dengan wajah gembira. Benar, bahkan Husan beberapa hari ini sudah tidak beranjak dari istana naga emas, ucap King Ling sambil tersenyum kecil. Haha, akhirnya kehidupan baru akan lahir di dunia jiwaku ini, ucap King Ruo dengan wajah senang sambil mengelus perut King Ling yang juga semakin membesar. Ling maaf karena tidak bisa selalu menemanimu. Kakak, tenanglah. Lagi pula kita juga tidak terpisah. Sepanjang malam itu, mereka berbincang-bincang santai sambil beristirahat. Menjelang pagi, King Ruo meninggalkan istana emas menuju aula terlarang untuk membuat senjata. Dari pagi hingga siang, King Ruo akhirnya selesai membuat pedang untuk Nuli Yang dan kedua saudaranya, serta tongkat emas untuk Yuan Bai dan Yuan Hei. King Ruo membuatkan mereka senjata dewa surga tingkat puncak. Sambil beristirahat memulihkan diri, King Ruo berandai-andai. Jika saja aku memiliki bejana ilahi, mungkin aku sudah bisa membuat senjata tingkat Raja Dewa, bahkan memperbaiki pecahan cincin giok hijau ini, gumamnya dalam hati sambil memperhatikan 7 pecahan dari cincin giok hijau penguasa agung Lanlian Hua yang ada di tangannya. Setelah beristirahat cukup lama, King Ruo lalu mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat berbagai jenis pil yang akan dia gunakan untuk menaikkan tingkat kultivasinya. Walaupun aku belum dapat menggunakannya sekarang, tapi aku akan mempersiapkannya terlebih dahulu, gumamnya dalam hati sambil memulainya. Di luar dunia jiwa, Yan Xiaoer beserta rombongannya duduk dengan santai, sambil mengawasi dan melayani tamu yang datang dengan baik. Mereka benar-benar bertindak dan bersikap seperti seorang pelayan yang bekerja di restoran penginapan tersebut. Di balik meja pembayaran, gadis pemilik penginapan terlihat tenang dan bahagia, tetapi di balik ketenangan itu, jantungnya terus berdetak dengan kencang, karena telah memperkejakan para prajurit elit dan bangsawan dari ibu kota kekaisaran. Tidak banyak tamu yang datang di tempat itu, sehingga Yan Xiaoer dan rombongannya dapat bekerja dengan santai. Menjelang sore, sang pemilik penginapan menutup restoran tersebut. Komandan, sesuai dengan perintah dari pemimpin desa, kita hanya diperbolehkan buka pada siang hari saja, ucapnya sambil membantu Yan Xiaoer dan rombongannya membersihkan tempat tersebut. Baik Nona, kami mengerti, jawab Yan Xiaoer. Di dalam dunia jiwa King Ruo menghentikan pekerjaannya, lalu keluar dari dunia jiwa menemui Yan Xiaoer dan rombongannya. Saudara Xiaoer, bagaimana? Apakah sudah ada kabar dari Bei Wu dan Lei Rong? Tanya King Ruo sambil duduk santai bersama rombongannya. Jenderal, semalam mereka telah berhasil keluar dari kota itu, sepertinya 1-2 hari lagi, jawab Yan Xiaoer. King Ruo menganggukkan kepalanya. Semoga mereka tiba tepat waktu. Jenderal, jika kami boleh tahu, di mana letak artefak tersebut? Tanya Li Hui. Ada di dalam ruang rahasia istana kota Damen, jawab King Ruo santai. Apa? Mereka semua terkejut. Apa kalian ingat di Pulau Es Biru? Ucap King Ruo. Li Hui dan rombongannya menganggukkan kepala. Jenderal, lalu bagaimana cara kita memasukinya? Kita akan menggunakan teknik perubahan bintang, jawab King Ruo santai. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Yan Xiaoer memeriksa cincin penyimpanannya. Saudara Xiaoer, ada apa? Tanya King Ruo dengan wajah penasaran. Saudara, mereka berdua tertangkap di lembah rawa ular, jawab Yan Xiaoer. Apa mereka baik-baik saja? Tanya King Ruo dengan sangat khawatir. Saat ini, mereka ditahan dalam ruang bawah tanah. Semoga mereka masih bisa bertahan. Kalian semua pergilah ke kota Damen, tunggu aku di kota, ucap King Ruo sambil memberikan lencana perak bergambar bunga mawar hitam. Jenderal, maksud Anda, serahkan mereka berdua padaku. Kalian masuklah ke dalam kota, dengan menggunakan lencana perak ini,
Sebagai penduduk desa Huagui, ucap King Ruo dengan wajah serius. Tapi Jenderal, ucap Tang Yin dan rombongannya ragu. Ini perintah, kalian harus bergerak sekarang juga, ucap King Ruo tegas. Baik Jenderal Pilar Barat, jawab mereka bersamaan. King Ruo lalu memanggil pemilik penginapan dan mengabari kepergian mereka. Nona, kami akan segera pergi. Jika kami tidak kembali, pergi dari desa ini, ucap King Ruo serius. Tapi Jenderal, ucap sang pemilik penginapan dengan wajah ragu. Kekaisaran Selatan dalam keadaan kacau, kami harap Nona bisa mengerti dan menjaga diri. Baik Jenderal. Saat King Ruo dan rombongannya akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba wajah Yan Xiaoer menegang. Saudara, ada apa? Tanya King Ruo. Dengan tangan bergetar, Yan Xiaoer menunjukkan lencana giok jiwa Bei Wu dan Lei Rong yang sudah hancur. King Ruo terdiam dan mendesah panjang, tampak urat berwarna biru muncul di kening dan wajahnya. Sebaiknya kita pergi sekarang juga, ucapnya dengan suara berat. Baik Jenderal, jawab Yan Xiaoer dan rombongannya sambil bergerak meninggalkan penginapan tersebut. Sang pemilik penginapan yang tidak mengerti situasi yang sedang mereka hadapi hanya bisa menatap kepergian King Ruo dan rombongannya dengan bingung. Di gerbang desa, King Ruo berjumpa kembali dengan prajurit yang berjaga. Jenderal, ucap mereka menyapa kedatangan King Ruo dan rombongannya dengan hormat. Prajurit, kami akan pergi. Jika kami tidak kembali, kalian harus tetap berhati-hati. Jika perlu tinggalkan desa ini, kalian bisa pergi menuju kota Damen. Baik Jenderal, jawab prajurit jaga. Setelah berkata-kata, King Ruo lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan, Jenderal, apakah rencana kita akan berubah? Tanya Li Hui. Tidak, kalian semua langsung saja ke kota Damen, aku akan menyusul. Tapi Jenderal, izinkan kami ikut. Tang Yin memaksa. King Ruo menggelengkan kepalanya. Pergi dan tunggu saja aku di kota itu, ucapnya dengan tegas. Saudara Tang Yin, jangan menunda waktu, kita harus segera tiba di kota itu, ucap Yan Xiaoer dan Li Hui bersamaan sambil membawa mereka bergerak memisahkan diri dengan King Ruo. Setelah rombongan itu menjauh, King Ruo lalu menggunakan kekuatan puncak ranah dewa surga tingkat menengah, melesat dengan kilatan cahaya menuju hutan rawa ular. Sus, tubuhnya melesat membelah angin. Sangat cepat, ucap Tang Yin yang melihat hal itu dari jauh. Benar, sangat kuat, ucap Li Hui dan Yan Xiaoer bersamaan. Di Gunung Angin Selatan sebelumnya, mereka berdua bahkan pernah melihat King Ruo bertempur dengan sangat menakutkan. Namun yang membuat mereka penasaran adalah pasukan yang membantu King Ruo sebelumnya yang tiba-tiba menghilang. Sebaiknya kita segera tiba di kota Damen dan menunggu di sana, ucap Yan Xiaoer sedih. Benar, aku juga tidak ingin menjadi beban Jenderal Ruo, ucap Li Hui sambil terus bergerak. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak menggunakan kekuatan puncaknya. Kesedihan, kekecewaan dan kemarahan begitu terlihat di wajahnya. Misi ini telah membawa korban. Aku gagal, ucapnya merasa dengan rasa bersalah sambil terus bergerak. 1 hari kemudian, menjelang malam, King Ruo tiba di hutan rawa ular dengan sangat kelelahan. Jarak yang seharusnya ditempuh selama 3 hari itu, ditempuh dengan paksa, sehingga membuat tenaganya terkuras. Matanya yang tajam mengawasi hamparan hutan yang sangat luas tersebut dengan tatapan dingin. Sus, Lin Ran dan rombongannya keluar dari dunia jiwa. Tidak hanya itu Jin Han, Tu Hai dan yang lainnya juga ikut keluar. Sus, Tahu-tahu beserta keempat saudaranya juga ikut muncul. Lin Ran, dan kalian semua kunci dan segel hutan ini. Jangan biarkan ada yang masuk ataupun keluar. Tangkap dan jangan bunuh mereka. Tahu-tahu, masuk dan cari keberadaan mereka. Baik penguasa, jawab mereka sambil bergerak menyebar ke berbagai arah, mengelilingi kawasan hutan rawa ular yang sangat luas tersebut. Setelah Lin Ran beserta rombongannya bergerak, King Ruo dengan tenang, perlahan memasuki hutan tersebut dan mencari tempat untuk memulihkan diri. Setelah bergerak cukup lama,
King Ruo lalu berhenti pada pohon raksasa menunggu kedatangan Tao Tao yang sedang mencari keberadaan kelompok tersebut sambil memulihkan kekuatannya. Menjelang tengah malam, tiba-tiba King Ruo dikejutkan dengan suara pertempuran dari jauh. Sus, sus, Tao Tao kembali. Tao Tao, bagaimana? Penguasa, markas mereka adalah sebuah lorong bawah tanah yang berada di sebuah bangunan tua yang berada di bawah pohon racun berduri raksasa. Baik, jawab King Ruo sambil memasukkan Tao Tao dan rombongannya ke dalam dunia jiwa, lalu bergerak meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya. Sus, sus, tubuhnya bergerak zigzag terbang dari antara pohon ke pohon dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya tiba pada tempat yang dimaksud. Dari jauh King Ruo mengamati bangunan tua yang sudah tidak terurus itu dengan tajam, bangunan dengan dinding dan atap yang sudah dipenuhi akar dari pohon berduri yang menjalar. Sebuah kawasan yang tidak tersentuh, bahkan tidak terpikirkan sebagai sebuah markas, batinnya sambil mendekati bangunan tersebut. Setelah memastikan tidak adanya jalur rahasia yang dapat digunakan untuk meninggalkan tempat itu, King Ruo lalu memasuki bangunan tua tersebut. Di dalam bangunan tua itu, King Ruo lalu menemukan sebuah lorong rahasia dan memasukinya. Sambil memasuki lorong, King Ruo juga menyegel pintu masuk serta terus-menerus melepaskan racun di udara. 200 meter kemudian, King Ruo tiba-tiba menghentikan langkahnya saat bertemu dengan beberapa pemuda yang hendak meninggalkan ruang bawah tersebut. Para pemuda tersebut menatap King Ruo dengan tajam dan penuh selidik. Penyusup, penyusup, teriaknya tiba-tiba sambil bergerak mundur dengan kecepatan puncaknya. Dalam waktu singkat, dari ruang bawah tanah tersebut terdengar suara hiruk-pikuk serta ledakan aura dari para kultivator tingkat tinggi. Sus, sus, 5 pisau cahaya Shen Guang muncul, melesat menyerang para pemuda tersebut. Tus, tus, pisau tersebut menghantam paha dan kaki para pemuda tersebut dan menghancurkannya bersamaan dengan suara ledakan keras yang menggetarkan dinding lorong. Sus, King Ruo menghampirinya sambil melepaskan tembakan bola-bola sebesar buah anggur. Tus, tus, bola-bola kecil tersebut menghantam tubuh mereka. Ark, teriakan kesakitan bersahut-sahutan dari mulut mereka, menambah kebisingan tempat itu. Tidak hanya itu, rantai hitam kebiruan tiba-tiba muncul dan melilit tubuh mereka. Dengan langkah tenang, tanpa menghiraukan teriakan kesakitan itu, King Ruo menarik para tubuh tersebut menuju lorong bagian dalam. Di ujung lorong, muncul puluhan para kultivator Dewa Langit dengan senjata lengkap menghadang King Ruo dengan tatapan kebencian dan kemarahan. Dia telah mengantarkan nyawanya, biarkan saja dia masuk, suara keras bergema dari dalam ruangan. Dengan segera, para kultivator tersebut bergerak mundur, dan membiarkan King Ruo masuk. Tiba-tiba King Ruo melempar kelima tubuh pemuda yang dia seret ke arah kelompok tersebut. Sus, sus, tubuh itu melayang dengan cepat. Sebagian dari kelompok tersebut, ada yang mencoba untuk menyelamatkan para pemuda tersebut, dan sebagian lagi ada yang menghindar karena merasakan kehadiran aura yang dapat membahayakan keselamatan mereka. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema dan mengguncang tempat itu, saat tubuh para pemuda tersebut tersentuh oleh tangan mereka. Sus, sus, mereka terlempar ke berbagai arah menghantam dinding lorong, bahkan beberapa di antara mereka langsung tewas di tempat. Keparat, bertindak sembarangan di tempatku, hukumannya adalah mati. Suara dari dalam lorong bergema dengan sangat keras. Susunan tangga lorong dan dindingnya mulai bergerak. Pengendali elemen bumi, King Ruo membatin sambil terus melangkahkan kakinya memasuki ruangan tersebut. 20 meter kemudian, King Ruo akhirnya tiba di ruangan utama lorong tersebut. Ini jebakan, King Ruo membatin, menatap kelompok yang ada di hadapannya. Di dalam ruangan itu duduk Yin Yangsu, Moguinan dan beberapa jenderal yang merupakan para kultivator dewa tingkat surga. Prajurit, apakah benar dia orangnya? Tanya Moguinan pada prajurit elit yang saat itu menyaksikan pertempuran King Ruo melawan Mogui Tufu. Benar menteri, dialah orangnya, jawab sang prajurit. Anak muda, ternyata kita memang berjodoh, ucap Moguinan sambil berdiri dari tempat duduknya menatap King Ruo dengan senyum kemenangan.
Menteri, tunggu apa lagi, ucap Yin Yansu. Yansu, tunggu pasukan kita menangkap orang-orangnya, barulah kita memiliki kekuatan untuk tawar-menawar. King Ruo terdiam, menatap kelompok tersebut sambil memeriksa kekuatan mereka. Di mana kerbau iblis tanduk emas? Batin King Ruo, sambil mengirim pesan pada Lin Ran dan rombongannya untuk tidak melawan dan menyerah. Menteri, di mana jasad orang-orangku? Tanya King Ruo menanyakan keberadaan Bei Wu dan Lei Rong. Oh, menarik, ternyata kamu tidak mengkhawatirkan nyawamu, justru menanyakan mayat yang tidak berguna itu, ucapnya sambil tersenyum sinis. Beberapa prajurit lalu menggotong jasad Bei Wu dan Lei Rong, lalu meleparnya di hadapan King Ruo. King Ruo terdiam, menghampiri tubuh tersebut dan memeriksanya. King Ruo menggelengkan kepalanya dengan wajah sedih dan kesal. Tidak ada pecahan jiwa, dan benar-benar sudah dimusnahkan, batinnya sambil menatap Mo Guinan dan rombongannya dengan mata berkilat. Saudara Bei Wu, saudara Lei Rong, kematian kalian tidak akan sia-sia. Mereka yang melakukannya akan menerima hukumanku, ucapnya dengan nada dingin. Tiba-tiba Mo Guinan dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Nak, meskipun kamu sangat kuat, tapi saat ini kamu tidak ubahnya semut yang menunggu mati terinjak gajah. King Ruo terdiam tanpa menghiraukan mereka yang tertawa bahagia sambil menyegel jasad Bei Wu dan Lei Rong, lalu menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Selain itu, King Ruo juga menggunakan kesempatan itu untuk mengirim pesan pada Yan Xiaoer dan rombongannya untuk berhati-hati karena pergerakan mereka benar-benar telah diketahui. Duar, ledakan dahsyat mengguncang tempat itu bersama dengan beberapa aura yang sangat kuat memasuki lorong. 5 kerbau iblis tanduk emas dan beberapa kultivator dewa tingkat surga memasuki ruangan sambil membawa Lin Ran dan rombongannya yang telah terikat rantai perak. Buk, satu persatu mereka melempar tubuh Lin Ran dan rombongannya di hadapan King Ruo. Di mana dua lainnya? King Ruo membatin menatap kelima manusia kerbau iblis bertanduk emas tersebut. Menteri Nan, ini, ucap Yin Yansu dengan hati-hati. Tenanglah, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa, ucapnya sambil menatap kelima kerbau iblis tanduk emas yang berjaga. Lin Ran, ucap King Ruo dengan wajah sedih menatap para pelayannya yang terluka parah tersebut. Penguasa tenanglah. Kami baik-baik saja, ucap Lin Ran dan rombongannya sambil menahan rasa sakit di tubuhnya. King Ruo hanya bisa menggelengkan kepala sambil mengeluarkan pil pemulihan, namun dengan segera tindakan tersebut dicegah oleh salah satu kerbau iblis bertanduk emas. Nak, jangan membuat gerakan yang aneh-aneh atau akan menghancurkan tubuh mereka, ucapnya dengan senyum sumringah. King Ruo hanya bisa terdiam menatap Lin Ran dan rombongannya sambil memeriksa rantai perak yang melilit tubuh mereka tersebut. Rantai formasi pengikat tubuh, ucapnya membatin, sambil mengawasi keberadaan kelima hewan buas tingkat Raja Dewa tersebut. Mo Guinan lalu meminta kelima hewan pelindung kekaisaran itu menyegel seluruh ruangan dan menguncinya, terutama pintu lorong. Anak muda, sekarang kamu tidak memiliki pilihan. Katakan di mana kamu menyembunyikan Yang Mulia Kaisar beserta putra mahkota Mo Guiyi. Tanpa menjawab pertanyaan dari Mo Guinan, King Ruo membuat gerakan pengecoh sambil membuka dunia jiwanya. Sus. Lin Ran beserta rombongannya lenyap ke dalam dunia jiwa. Apa? Mo Guinan dan semua rombongannya begitu terkejut. Bahkan kerbau iblis tanduk emas yang merasakan kekuatannya yang terhubung dengan rantai perak tersebut terputus begitu saja, menatap King Ruo dengan heran. Bagaimana mungkin? Ucapnya sambil menatap King Ruo dengan lekat. Bajingan, apa yang telah kamu lakukan? Apakah kamu menipu kami dengan trik anehmu itu? Apakah kalian merasa dapat membunuhku begitu saja? Jawab King Ruo sambil tersenyum santai. Menteri Nan, perasaanku tidak enak. Pemuda ini begitu tenang. Aku curiga dia sedang merencanakan sesuatu, ucap Yin Yansu berbicara pada Mo Guinan melalui telepati. Sebelumnya kalian menanyakan keberadaan kaisar dan pangeran bodoh itu, namun aku juga ingin bertanya. Siapa yang telah membunuh saudaraku sebelumnya? Ucap King Ruo dengan tatapan dingin.
Aku akan menjawab, tetapi katakan dulu di mana kamu menyembunyikan Yang Mulia Kaisar? Tanya Moguinan. Jika aku mengatakan bahwa aku telah membunuhnya, apakah kamu percaya? Moguinan tertawa sambil menunjukkan lencana giok jiwa Moguitufu. Anak muda, apakah kamu ingin menipuku? Itu berarti jika aku mengatakannya Anda tidak akan percaya. Lagi pula jika aku mengatakannya, apakah aku boleh pergi dari tempat ini? Anak muda, kamu terlalu memandang tinggi dirimu. Tidak menyiksamu saja adalah salah satu kemurahan dari kami. Jika kamu menyatakan keberadaan Yang Mulia Kaisar, maka kami akan memberikan kematian yang cepat. Jika tidak, maka kamu akan merasakan siksaan. Sama seperti kedua saudaramu itu, ucap Yin Yansu dingin. Suiniu, ucap Moguinan memerintah kerbau iblis tanduk emas untuk bergerak menangkap King Ruo. Eits, berani mendekat maka kalian tidak akan pernah mengetahui keberadaan Kaisar dan para pangeran tersebut. Perlu kalian ketahui, kami telah menangkap Moguitufu, Mogui Ying, Mogui Mao bahkan Mogui Yi yang naif itu. Oh, aku hampir lupa. Kami juga telah membunuh 2 jenderal yang tidak kami kenal, ucap King Ruo santai. Kerbau iblis tanduk emas itu tiba-tiba menghentikan langkahnya, menatap Moguinan dengan ragu. Haha, ternyata masih berani menggertak. Dengan kekuatan mereka ingin menangkapku, ucap King Ruo sambil menatap kelima kerbau iblis bertanduk emas dengan santai. Semut, kamu meremehkan kami. Dengan suara serak, kalian hanya berlima. Di mana saudara kalian yang lainnya? Panggil mereka. Apakah kalian tidak takut babak belur lagi? Jawabnya dengan tertawa menghina. Kamu, Suiniu, tahan. Biarkan saja dia tertawa. Akan ada saatnya dia menangis. Anak muda, katakan saja di mana Kaisar. Menteri, aku akan mengatakannya tetapi, ucap King Ruo sambil menatap Yin Yansu dan Yin Sa yang menatapnya dengan niat membunuh. Oh, apakah kamu ingin berbicara berdua saja? Benar, jawab King Ruo. Nah, aku tidak akan pernah tertipu oleh tipu dayamu. Sudahlah, jangan berbelit-belit. Katakan di mana Yang Mulia Kaisar sekarang. Ucapnya sambil melepaskan aura dewa surga tingkat menengah. Sus. King Ruo pura-pura terdorong beberapa meter, menjaga jarak dari kelompok tersebut. Menteri, tunggu, ucap King Ruo sambil mengeluarkan lencana klan Yin, sambil menatap Yin Yansu. Apalagi, Menteri, apakah kamu yakin kami rakyat biasa ini bisa masuk ke kawasan istana tanpa orang dalam? Ucap King Ruo sambil menatap Yin Yansu dan Yin Sa. Bajingan, apa kau ingin memfitnah kami? Teriak Yansu marah. Menteri lihat. Aku bahkan belum mengatakan apapun tetapi mereka sudah dapat menyimpulkan perkataanku, jawab King Ruo sambil melempar lencana emas klan Yin pada Moguinan. Moguinan langsung menyambut lencana emas tersebut dan memeriksanya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.